Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, saya akan mengomentari beberapa video yang kita lihat berikut ini, yaitu tentang video Abdullah Gimnastian Kiai Haji Agim yang sudah mengundang Habib Novel ya. Seperti dalam video ini. Ini resmi di dalam akunnya daripada Agim. Pertanyaan kami dan selaku masyarakat Indonesia, kenapa Agim seringkali memanggil Kabib-kabib dari Ba'alawi? Apakah Kak Agim secara resmi dia sudah pro ke Balawi? Ini sebuah pertanyaan besar buat kita semua karena memang histori dari Agim dari tahun-tahun sebelumnya memang suka berkumpul dengan para kabib-kabib Balawi, dan ini merupakan sebuah uh, kritik dan saran buat Agim. Mengapa ya dari sekian banyak ulama Nusantara yang suka diundang adalah kabib-kabib dari Balawi, padahal jelas keraguan mereka terhadap bangsa ini sangat diragukan. Banyak sekali ceramah-ceramah tentang Ba'alawi yang suka membenci negara ini. Tetapi kenapa Agim menyandingkan di dalam sebuah pondok pesantren Darut Tauhid yang notabene suka pada manajemen kolbu? Manajemen kolbu kan manajemen hati. Hati ini kan selalu menyampaikan sesuatu yang baik. Kenapa malah justru bertentangan dengan kajian yang disampaikan oleh Agim sendiri? Sementara kabib-kabib suka provokasi, suka fitnah, suka narasi, suka dongeng palsu. Ini menjadi evaluasi buat para tim pondok pesantren Agim untuk bisa mengevaluasi kembali, menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di Darut Tauhid tersebut. Sebagaimana kan banyak ulama Nusantara yang mencintai negara ini dan mencintai agama. Memang syaratnya itu harus dua, hubul waton minal iman. Kalau negara ini selalu dirongrong oleh orang-orang yang suka membenci pada negara, ini adalah suatu pertanyaan kita, apakah negara ini mau dibikin seperti Irak, Afghanistan, Pakistan dan lain sebagainya yang konflik tentang agama. Ini merupakan saran dari saya untuk Agim yang ada di Bandung ya, beserta para tim Darut Tauhid untuk mengevaluasi ulang bahwa siapa orang yang perlu ditampilkan di sana, karena Anda sebagai panutan buat kami, yang saya juga dulu pengagum Anda, tetapi dengan adanya Anda sering berkumpul dengan KPKP Alawi, ini sangat sekali mencerminkan bahwa ya siapa yang sering berteman ya itu akan menjadi terbawa. Dan saya himbau, percumalah untuk menasihati, namanya juga ya kan manajemen kolbu itu kan manajemen hati jangan sampai menampilkan sesuatu provokasi-provokasi yang sering ditampilkan kepada umat. Banyak sekali kok video-video Habib Balawi yang suka provokasi ya kan, apalagi membenci pemerintah ya kan, sampai tidak mau mencintai negara ini karena buktinya banyak mengkampanyekan tentang Yaman, tentang Tarim, Yaman, Tarim, selalu mengagung-agungkan tentang leluhur mereka. Ini kan pertanyaan besar. Mengapa Hakim selalu menampilkan kabib-kabib Balawi? Apakah Anda sudah dibalawikan oleh kabib-kabib Robito Alawiyah? Ya, ini saya tidak tahu. Ya, mudah-mudahan sih tidak sampai ada pengakuan bahwa seperti Roma Irama mau dibalawikan ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Ini sedikit saran buat Agim. Semoga sampai, semoga bisa didengar, dan semoga buat evaluasi para santri ataupun tim manajemen Darut Tauhid bisa mengevaluasi orang-orang yang hadir dan datang ke sana tidak sembarangan. Dari 100 orang yang datang kan mestinya kan 98% orang ulama Nusantara ya kan, kiai-kiai pribumi ya, kiai-kiai yang mencintai Indonesia. Tetapi kenapa sering ditampilkan orang-orang yang anti kepada pemerintah? Apa jangan-jangan Darut Tauhid ini anti terhadap negara, anti terhadap pemerintah Indonesia, bahkan membenci pemerintah dan lain sebagainya? Kita kan tidak tahu karena tidak ada pernyataan tersebut ya. Kalau kita bisa menyimpulkan dengan mereka sering menampilkan Balawi, itu otomatis dong, otomatis dari kita bisa menyimpulkan, oh iya ya, berarti Agim pro kepada Ba'alawi. Dilematik di situ. Mestinya Agim justru langsung tampil dengan ekstra keras bahwa nasab ini harus bagaimana ya. Seakan-akan diam. Berarti kan dia apalagi mengundang, berarti kan setuju bahwa Habib Ba'alawi adalah mengaku cucu Nabi yang tidak jelas statusnya, begitu loh. Kalau cucu Ubaidillah boleh, tetapi kalau cucu Nabi ya harus melakukan banyak verifikasi. Masa Agim sekelas penceramah kelas tinggi tidak tahu sih ciri daripada cucu Nabi yang asli dengan yang KW? Masa tidak tahu? Kan kita pertanyaan besar. Mestinya kan dai kondang informasinya luas ya.
Saya tidak tahu kenapa orang-orang zaman dulu yang sudah usianya udah 50 tahun, ini tidak bisa mengikuti perkembangan zaman pada zaman-zaman sekarang, sehingga lambat sekali dalam menyelesaikan persoalan problematika yang ada di nasab ini. Seperti banyak sekali lah kiai-kiai yang sudah sepuh usianya, ya produk-produk lama lah kita sampaikan bahwa memang susah sih ketika orang lama hadir pada kehidupan yang baru itu untuk selalu update ya kan, update informasi bagaimana sih harus bersikap dan lain sebagainya. Makanya pemerintahan banyak yang tua-tua dan lambat ya. Itulah cara menentukannya, ya lambat juga, perkembangannya juga lambat dan lain sebagainya. Karena cara menentukan aja, karena cara, berpikirnya, cara produknya adalah produk-produk lama. Jadi maklum aja kemungkinan ini Pak Alawi akan selesai, akan panjang urusannya karena makin lama ya makin runyam urusannya, karena terus dipolemikkan dan dibiarkan oleh pemerintah dan oleh PBNU serta kiai-kiai yang ada di pengurus pusatnya. Itu aja saran dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.